pada Bu Fajar atas materinya pada hari ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya, karena sepertinya sudah cukup panjang. Mohon maaf kepada Pak Yodang dan Bu Ame ya. Terima kasih juga sekali lagi Pak Yodang dan Bu Ame telah bersedia sejak pagi seperti itu sampai jam setengah 3 ya kalau di Wita ya Pak Yodang ya. Ya baik, mungkin kita langsung saja ke sesi diskusi. Saya sudah mendapatkan beberapa pertanyaan yang di chat room. Ini saya coba masukkan agar pemateri bisa melihat ya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, izin bertanya, nama saya Ita, mahasiswa alih jenjang Stikes Fatir Husada. Apakah saat ini ada rumah sakit atau puskesmas yang dijadikan percontohan pelayanan paliatif yang bisa dijadikan acuan bagi tenaga kesehatan? Nah, mungkin ini pertanyaan untuk semua pemateri ya. Mungkin dari Bu Ame dulu, mungkin bisa menjawab. Bu Ame, pertanyaan nomor 1. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini dari pertanyaan rumah sakit atau puskesmas percontohan, mungkin dari segi Kementerian Kesehatan sendiri belum ada khusus yang ditunjuk, tetapi seyogianya rumah sakit yang menjadi pusat pendidikan di situ harusnya menjadi percontohan untuk layanan-layanan, baik itu layanan apapun, bukan hanya paliatif. Ya, mudah-mudahan kami di sini, karena sudah banyak juga rumah sakit yang telah terpapar dan sudah ada layanan-layanan paliatifnya. Bahkan sekarang berjalannya tadi dengan penyakit kronik yang meningkat, Rumah Sakit Jantung Harapan Kita pun sudah membuka layanan paliatif belum lama ini, dan di situ juga dia kan rumah sakit pendidikan, mungkin percontohan untuk pelayanan paliatif terkait dengan kasus jantung. Rumah Sakit Kanker Darmais, di sini juga kita udah ada layanan paliatif, instalasi tersendiri, dan Rumah Sakit Kanker Darmais pun merupakan rumah sakit pendidikan ya. Seyogianya diharapkan Rumah Sakit Kanker Darmais menjadi percontohan untuk layanan paliatif di bidang kanker. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan Pak Yodang atau yang lainnya kalau ada yang mau menambahkan. Ya, terima kasih Bu Ame. Jadi terkait dengan percontohan memang betul seperti apa yang disampaikan oleh Bu Ame. Namun kalau kita melihat memang yang tercantum dalam Permenkes 2007 itu, di situ tertera 5 kota sebagai tempat percontohan untuk pelaksanaan paliatif. Namun realitanya itu tidak berjalan maksimal seperti itu. Ya, salah satunya memang karena kita keterbatasan SDM, kemudian juga aturan-aturan atau kebijakan yang belum mensupport secara totalitas seperti itu. Namun kalau kita tilik lagi kembali, awal mula kehadiran pelayanan paliatif itu dimulai di Rumah Sakit Dr. Sutomo di tahun 92. Nah, saat itu di tahun 92 Rumah Sakit Dr. Sutomo menyediakan layanan yang awalnya namanya poli nyeri seperti itu. Nah, ini digagas setelah beberapa dokter itu mengikuti pelatihan paliatif di salah satu universitas di Australia, kayak gitu. Kemudian seperti tadi Ibu Ami juga sampaikan, Rumah Sakit Kanker Darmais yang saat ini alhamdulillah sudah punya instalasi palliative care yang concern kepada pasien-pasien kanker. Kemudian beberapa rumah sakit juga telah menginisiasi, termasuk Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung juga telah menginisiasi. Nah, walaupun memang ketersediaan pelayanan paliatif di setiap rumah sakit itu variasi. Satu, ada yang sudah di tahap instalasi ada. Kemudian kedua, ada yang di tahap mungkin pelayanan rawat jalan saja. Kemudian ada yang ketiga, itu baru di tahap misalnya baru memiliki tim yang baru terlatih seperti itu. Sehingga memang kalau kita melihat perkembangan pelayanan paliatif Indonesia ini sangat beragam seperti itu. Hal ini karena adanya kewajiban rumah sakit untuk menyediakan layanan paliatif, salah satu juga sebagai syarat untuk akreditasi. Terlebih-lebih kalau misalnya rumah sakit tersebut ingin mengikuti akreditasi internasional GCI, maka salah satu yang dicari adalah pasien menjelang kematian itu dirawat di mana, kayak gitu. Jadi nggak bisa nunjuk ruang ICU sebagai tempat untuk pelayanan pasien-pasien yang membutuhkan pelayanan di akhir hayat seperti itu. Saya pikir itu, Ibu. Baik, terima kasih Pak Yodan. Ada tambahan Bu Fajar?
Sama juga sih Bu sebenarnya. Jadi kalau misalnya di puskesmas itu tadi ya memang ada, cuman karena keterbatasan SDM dan masalah rujukan tadi. Jadi yang menjadi pusat rata-rata kalau misalnya di DKI Jakarta itu ada Rumah Sakit Jantung Harapan kita ya untuk yang kasus-kasus paliatif jantung yang disampaikan Bu Ami. Kemudian kalau kanker dari masa dulu masih sekolah sampai sekarang juga tetap rujukannya ke Rumah Sakit Darmais ya untuk masalah-masalah paliatif tadi. Kalau di luar tadi, kalau nggak salah sih di Rumah Sakit Sarjito juga sudah mulai ada penanganan ya untuk masalah kasus paliatif ini juga. Jadi kayaknya di tiap daerah memang sudah ada, cuman mungkin tidak ini ya, tidak langsung ditunjuk gitu menjadi rumah sakit percontohan. Tapi memang kita tahu mana rujukan untuk pelayanan paliatif yang terbaik lah di antara yang pelayanan kesehatan yang lainnya. Saya rasa itu Bu. Baik, terima kasih Bu Fajar dan pemateri semuanya. Jadi harapannya rumah sakit yang menginisiasi tersebut atau rumah sakit yang berada pada tingkat layanan tersier ya bisa menjadi percontohan gitu untuk kita. Oke, baik kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan dari Lia Agustina dari Stikes Fatir Husada, apakah perawatan paliatif hampir sama dengan perawatan terminal atau hospice? Nah, mungkin bisa dijawab oleh Pak Yodang ya untuk pertanyaan nomor 2. Ya, terima kasih. Jadi saat ini memang ada beberapa penggunaan istilah di bidang paliatif itu yang kadang dipertukarkan. Nah, kalau kita berbicara konteks paliatif, maka itu mengcover semua layanan pasien-pasien yang telah diidentifikasi membutuhkan layanan paliatif, mulai dia terdiagnosis sampai menjelang kematian, kayak gitu. Bahkan perawatan setelah kematian, itu termasuk juga ke keluarga. Nah, namun seiring dengan perkembangan bahwa ada beberapa pemisahan, contoh misal, pelayanan hospice itu atau lazim kita kenal dengan istilah end of life care, itu pelayanan yang berfokus pada pasien yang di mana hasil prognosis yang telah dilakukan itu bahwa pasien tersebut memiliki harapan hidup sekitar 3-6 bulan. Nah, kebijakan terkait masa akhir kehidupan ini, akhir kehidupan pasien di setiap negara itu berbeda-beda. Ada yang mematok maksimal 6 bulan, ada yang mematok 3 bulan. Namun di Australia saat ini melakukan revisi yang awalnya menyepakati 6 bulan, sekarang di Australia menyepakati sampai 12 bulan, seperti itu. Nah, selain hospice maupun palliative care ini, kalau di setting Australia itu sangat banyak ragam pelayanan paliatif. Di sana kita kenal ada namanya respite care. Ini untuk siapa? Respite care diperuntukkan untuk pasien rawat yang singkat. Biasanya kita dilakukan untuk maksimal 1 minggu, kadang 3 hari saja. Untuk apa? Untuk keluarga yang ingin beristirahat sejenak dari rutinitas mengurusi keluarganya di rumah, seperti itu, sehingga dia bisa titipkan keluarganya di respite care ini sehingga dia bisa istirahat sejenak atau bisa liburan dalam beberapa hari terakhir ke depan, seperti itu. Ada juga yang disebut daycare facilities. Daycare ini biasanya pasien yang dititipkan sorenya diambil lagi, seperti itu. Ini biasa dilakukan kepada anggota-anggota keluarga yang status bekerja, seperti itu. Nah, ragam ini tersedia kayak gitu. Tersedia karena memang secara sumber daya memang sangat sangat didukung, seperti itu. Nah, penggunaan istilah terminal ini, perawatan terminal yang lazim memang selama ini pasien terminal atau disamakan dengan hospice. Nah, saat ini ada perubahan. Sejak 2021 penggunaan istilah terminal mulai dirubah digantikan menjadi advance ya, atau kondisi tahap lanjut lah, seperti itu. Saya pikir demikian. Baik Pak Yodang, berarti perawatan hospice merupakan bagian dari perawatan paliatif ya Pak Yodang ya? Betul. Yeah. Ya, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan ketiga dari Alis Stikes Fatir Husada ingin bertanya, apakah rumah sakit yang akan akreditasi KARS harus mempunyai poli atau instalasi paliatif? Nah, ini mungkin pertanyaannya tertuju langsung ya pada Bu Ame. Silakan Ibu Ame bisa menjawab. Baik, terima kasih kepada
Dan yang bertanya dari Fatin Husada terkait akreditasi Senar 1.1 2019, di situ tidak menyebutkan bahwa paliatif itu harus ada sebagai poli, instalasi, dan lain-lain. Tetapi bukti layanan elemen penilaiannya yang tadi saya sebutkan, misalkan terkait dengan asesmen pasien terkait pasien terminal misalnya. Jadi di situ harus ada rumah sakit itu regulasi dan dokumentasi dan penanganan pada pasien-pasien tahap terminal harus difasilitasi. Seperti tadi Pak Yodang sampaikan, apakah pasien tahap terminal itu tempat perawatannya di ICU itu harus bunyi secara regulasi dan lain-lain. Dan juga kan standar akreditasi Senar 1.1 itu banyak banget ya elemen penilaiannya. Jadi untuk elemen penilaian asesmen pasien terkait nyeri, kalau rumah sakit itu mau terakreditasi harus benar-benar ada regulasi dan penanganan terkait nyeri. Jadi nyeri itu mulai regulasinya, misalkan SPO tentang nyeri bagaimana, asesmen nyeri itu bagaimana, nanti penanganan nyeri itu seperti apa, apakah ada tim nyeri di rumah sakit tersebut. Jadi bukan berarti rumah sakit itu kalau mau terakreditasi Senar 1.1 2019 harus menyediakan layanan paliatif berbentuk poliklinik, bukan, tetapi yang penting elemen penilaiannya itu tercantum ya. Jadi elemen penilaian yang tadi saya sebutkan itu hanya salah satu dari elemen penilaian yang terkait paliatif itu ada nyeri, ada terminal care, dan ada hak pasien untuk kebutuhan spiritual. Itu harus difasilitasi pada pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit tersebut. Jadi untuk tempat perawatannya silahkan diatur sesuai dengan kebijakan atau kebutuhan rumah sakit. Misalnya kan tidak mungkin rumah sakit tipe D menyediakan instalasi paliatifnya. Tapi kalau rumah sakit ini mau terakreditasi, elemen penilaian yang tadi saya sebutkan itu harus ada, baik mulai dari regulasi atau dokumentasi, bahkan berupa SPO, dan implementasinya harus ada terkait elemen-elemen penilaian tadi. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik, Bu Ame, berarti elemen-elemen yang terkait dengan perawatan paliatif ya yang ada dalam penilaian. Oke, baik. Kita mungkin lanjut untuk pertanyaan yang terakhir dari Yuliani Stikes Fatir juga. Apakah ada modul khusus atau pelatihan khusus untuk palliative care seperti halnya pelatihan gawat darurat, MTBS, dan lain-lain? Nah, ada 2 pertanyaan sepertinya ya. Mungkin pertanyaan pertama bisa dijawab oleh siapa saja, mungkin boleh Bapak dan Ibu. Sepertinya. Oke, terima kasih. Untuk saat ini, terkait dengan pelatihan ya atau modul khusus untuk palliative care ini telah difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan, dan setahu saya juga di bidang Diklat Rumah Sakit Kanker Darmais, Ibu Ame mungkin sebentar bisa juga lebih mendetailkan, itu telah mengeluarkan program pelatihan, dan program pelatihan itu setahu saya sudah tersertifikasi oleh Depkes seperti itu. Nah, terkait dengan kebutuhan paliatif, sebenarnya karena ini kan tergantung dari misalnya institusinya. Institusi ini pelayanan paliatifnya sudah di level mana, kayak gitu. Jadi kalau misalnya pelayanan ini baru akan diperkenalkan, maka pelatihan paling level basic seperti itu. Kemudian lain lagi misalnya, oh ternyata mereka sudah teredukasi kayak gitu, lalu ingin meningkatkan lagi kemampuan lagi, bagaimana bisa menangani masalah-masalah yang lebih kompleks, itu bisa lanjut lagi ke tahap berikutnya seperti itu. Nah, terkait pelatihan-pelatihan ini untuk saat ini memang untuk level advance begitu, intermediate, kita belum tersedia di Indonesia. Ini hanya tersedia di beberapa negara. Salah satu contoh seperti di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat dikelola langsung oleh American Nursing College Association ya. Nah, di mana di program LNAC itu sudah tersedia beberapa spesifikasi. Misalnya ada program pelatihan khusus untuk para pendidik. Jadi karena tidak semua yang mengajarkan paliatif itu memiliki background pendidikan di bidang paliatif, sehingga LNAC menyediakan kurikulum khusus untuk para pendidik paliatif di tingkat perguruan tinggi. Ada juga paliatif program LNAC untuk pasien lansia seperti itu. Jadi perawat-perawat, terutama perawat gerontik yang akan diajari di situ. Termasuk juga misalnya LNAC untuk paliatif pediatri dan seterusnya. Nah,
Sedangkan kalau kita berbicara di level pendidikan yang lebih khusus, maka beberapa negara telah menyediakan memang pendidikan yang formal untuk bidang paliatif. Salah satu adalah negara Australia, kayak gitu, untuk bidang paliatif. Bahkan kalau di Australia itu sudah ada lagi pengembangan bidang-bidang kekhususan yang terkait paliatif. Contoh misalnya seseorang ingin mendalami terkait dengan nyeri pain management, maka sudah ada sekarang S2 khusus untuk pain management. Ada yang ingin mendalami terkait dengan gangguan tidur pada pasien-pasien kronis, maka sekarang pun sudah ada master khusus untuk gangguan tidur, master sleep science, seperti itu. Begitu advance-nya pengembangan keilmuan di luar sana. Nah, kita Indonesia baru dalam tahap untuk pengembangan seperti itu. Nah, saya langsung jawab aja Bu ya pertanyaan ini ya, lanjutannya. Oh iya, baik Pak, silakan Pak Yodang. Nah, terkait dengan pelayanan spiritual. Ini terkadang kalau saya sih melihatnya bahwa terkadang kita di Indonesia ini menganggap bahwa pelayanan spiritual pada pasien paliatif itu sama dengan kebutuhan spiritual pada pasien lainnya. Sebenarnya enggak. Karena kenapa? Kondisi masalah spiritual pasien paliatif sangat kompleks. Salah satu misalnya, pasien yang saya pernah menemukan ada pasien yang kondisinya belum menerima sakitnya itu, kondisi sakitnya belum mau diterima, dan ini hal yang sangat sulit untuk kita intervensi. Kenapa? Kita mau intervensi spiritual nggak bisa kalau pasien itu belum mau terima kondisi sakitnya, kayak gitu. Sehingga ini memang perlu digali, kayak gitu. Nah, terkait dengan penanganan, contoh misalnya ini pembacaan talqin pada pasien menjelang akhir hayat ini, saya pikir ini tergantung kebijakan dari masing-masing rumah sakit. Salah satu yang sudah dilakukan di Sulawesi Tenggara itu misalnya ini khusus untuk ruang ICU. Jadi ada daftar rohaniawan yang sudah bekerja sama dengan pihak rumah sakit ya. Misalnya rumah sakit yang meminta untuk kesediaan para rohaniawan, baik rohaniawan Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan yang lainnya, untuk selalu bersedia di saat diminta dalam membimbing pasien-pasien terkait dengan kebutuhan rohaninya. Nah, hal ini yang biasanya kita selalu menilai bahwa pelayanan spiritual itu ucuk-ucuk rohaniawan datang langsung berdoa. Tidak seperti itu idealnya. Karena kenapa? Di Australia itu justru malah rohaniawan itu memiliki pendidikan tambahan untuk bisa memahami konteks paliatif seperti apa. Sehingga rohaniawan pun akan melakukan assessment. Ada pengkajian yang mesti dilakukan seperti itu. Karena nggak bisa diintervensi secara spiritual kalau pasien masih menolak. Pasien belum terima kondisi sakitnya, seperti itu. Dan ini memang dibutuhkan keahlian khusus, dan ini hanya dilakukan oleh rohaniawan, seperti itu. Perawat nggak bisa mengambil alih semua peran ini, kayak gitu. Karena terkait kebutuhan fisik saja, terkadang ada hal yang kita tidak bisa lakukan juga karena keterbatasan kemampuan, seperti itu. Ya, saya pikir demikian Ibu Ayuni. Ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Yodang. Sungguh sangat lengkap sekali ya dari Yuliani. Terima kasih atas pertanyaannya. Maaf Bu Ayuni, boleh menambahkan sedikit? Oh iya, silakan Ibu Ame, boleh. Iya, tadi terkait pedoman-pedoman, memang kita ada ya secara pedoman dari Kemenkes yang tadi juga bukunya udah di-share sama Bu Ana. Dan terkait pelatihan paliatif nih, boleh nih saya sekalian promosi di sini sedikit. Kebetulan diklat kami itu juga tadi seperti Pak Yodang sampaikan sudah terakreditasi dengan PPSDM Kemenkes. Kebetulan kami nanti tanggal 22 sampai 28 Juni akan mengadakan pelatihan perawatan paliatif dasar. Silakan yang mau bergabung bisa kontak dengan saya. Jadi memang pelatihan paliatif di Indonesia ini masih secara general seperti tadi Pak Yodang sampaikan, mungkin tahap basic, advance, belum spesialis. Di luar negeri itu sudah sangat terperinci sekali. Ada nanti perawat spesialis spiritualitas seperti tadi Pak Yodang sampaikan, bahkan pain manajemen khusus untuk nyeri itu memang sudah sangat luar biasa. Tapi di Indonesia belum. Ini juga Bu Kristanti sedang menyusun ya untuk modul-modul perawatan paliatif dimasukkan ke institusi pendidikan. Jadi mungkin itu tambahan jawaban saya dari Pak Yodang. Terima kasih.
Ya, terima kasih Bu Ame. Teman-teman mungkin yang mau mengikuti pelatihan paliatif dasar boleh menghubungi Bu Ame ya. Acaranya tanggal 22 sampai 28 Maret ya Ibu ya. Juni Ibu. Oh Juni. Iya. Tapi boleh kontak ini Bu. Boleh Boleh, Bu. sekali. Kita sudah terakreditasi PPSDM ya untuk pelatihan ini. Terima kasih. Nanti bisa dikontak kemana ya Bu? Baik, nanti flyernya saya share. Oke, siap. Terima kasih Bu Ame. Baik, terima kasih kepada semua pemateri. Mohon maaf sebelumnya karena waktunya sedikit molor, karena ada beberapa gangguan teknis ya. Terima kasih sekali lagi sudah hadir dari awal acara. Terima kasih Pak Yodang yang jauh dari Kolaka ya. Semoga sehat selalu Bapak dan Bu Ame. Pak Yodang dapat salam dari Pak Hamka, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada semua pemateri. Sebelum saya alihkan ke MC, saya ada pantun sedikit. Burung dara, burung cendrawasih ada dua. Cakep. Cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih sesi kedua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Mantap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alihkan ke Mas Rizko selaku MC. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rizko, silahkan. Masih unmute. Oh, baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Seru sekali terima Nurse Ayuni yang sudah memandu sesi kedua yang tentunya semangat dari peserta webinar selalu membara ya, karena dilihat dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu sangatlah menarik dan partisipasi dari peserta webinar sangat aktif sekali. Baik, seperti di sesi pertama, tadi setelah kedua narasumber memberikan materinya, ada penyerahan sertifikat. Sama sekarang di sesi kedua, kita akan menyerahkan, ada penyerahan sertifikat secara simbolis oleh Ketua Panitia Seminar Nasional kepada ketiga narasumber yang sudah tadi menjelaskan materinya. Kepada panitia, dimohon untuk menyerahkan sertifikat. Kepada Ibu Isnayati, dipersilahkan. Ya baik, terima kasih Pak Rizko. Ya, terima kasih Pak Yodang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa ini. Kita perlu belajar untuk pendidikan ke arah paliatifnya ya Pak ya. Terima kasih Pak Yodang. Terima kasih Bu, sami-sami Bu. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya ke Bu Ame. Bu Ame, terima kasih Bu Ame. Sama-sama Ibu. Ya, terima kasih kembali atas kesempatannya sudah bisa berbagi dengan ibu-ibu semua di sini. Iya, sangat banyak ini Bu. Sangat bagus dan menarik. Kita ingin bergabung ya Bu. Kapan Bu? Tanggal 22 ya rencananya Bu. Insya Allah ada yang 24 Bu sampai 28 Juni. Nanti saya share. Juni nanti ya. Oh iya. Saya nanti kita hubungin. Terima kasih Bu. Dan yang terakhir, terima kasih kepada Bu Pajar. Tangga Bu. Ya, ini sangat baik juga materinya. Kemudian ada Cica dari Stikep PPNI, dan untuk sesi kedua ada Lia Agustina, yang kedua ada Neng Ita Realita, dan yang ketiga ada Yuliani. Sudah itu saja ya Bu Ayuni, untuk sesi kedua ada 3 pemenang ya? Iya, betul Mas Rizko. Oke, baik. Berarti sudah kita sebutkan seluruh pemenang, nanti bisa dihubungi oleh panitia.
Baik, seluruh peserta webinar yang berbahagia, demikian seluruh rangkaian acara. Namun sebelum saya akhiri, kita akan berfoto bersama. Jadi mohon untuk seluruh kamera untuk peserta webinar untuk diaktifkan. Saya mohon bantuan IT atau tim dokumentasi untuk bisa mengambil screenshot untuk masing-masing peserta webinar. Silakan untuk IT untuk mengambil sesi foto bersama. Baik Mas Rizko, terima kasih. Ya, silakan dinyalakan kameranya semua. Untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, yang kedua. 1, 2, 3. Untuk yang ketiga. 1, 2, 3. Untuk yang keempat dan 5 dan 6 sudah difoto juga ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Rizko. Baik, terima kasih Kakak Denny yang sudah mengambil dokumentasi. Baik, seluruh peserta webinar yang berbahagia, demikian seluruh rangkaian acara seminar pada siang hari ini. Terima kasih atas atensi seluruh peserta webinar yang sangat luar biasa pada hari ini. Dan juga tidak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada kelima narasumber yang sangat-sangat luar biasa, dan sehingga acara webinar pada hari ini sangat bermakna bagi kita semua. Dan saya ingatkan kembali, karena momen ini masih ada kaitan dengan Hari Ulang Tahun Perawat Nasional Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 April kemarin 2022, itu adalah ulang tahun Hari Perawat yang ke-48. Jadi saya harap sukses dan jaya selalu Perawat Nasional Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, live